Enzo Fernandez kian kuat dirumorkan bergabung ke Chelsea. Antara The Blues dan Benfica sebagai klub pemilik masih melangsungkan negosiasi yang sangat alot. Namun terlepas proses nego-nego antara kedua klub, apa sebenarnya alasan Enzo menerima pinangan Chelsea? Apalagi dengan riwayat pemain-pemain Argentina yang kurang bisa dibanggakan di klub London tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Belum ada kata sepakat antara Chelsea dan Benfica perihal transfer Enzo Fernandez. Benfica dalam pernyataannya menegaskan gak ingin melepas Enzo dan berambisi menyelesaikan musim tetap dengan pemain yang baru awal musim lalu bergabung dari River Plate tersebut. Benfica saat ini di puncak klasemen sementara Liga Portugal dan melaju ke 16 besar Liga Champions yang pada babak tersebut bakal bertemu klub Brugge. Kehadiran Enzo yang sejak awal musim langsung memberi impak instan untuk Benfica memegang peranan penting atas progres positif tersebut dan sangat dibutuhkan untuk terus melangkah lebih jauh di sisa musim ini. Karenanya Benfica ngotot untuk mempertahankan Enzo yang satu-satunya kans untuk pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 itu pergi. Berarti hanya jika Chelsea berani mengaktifkan klausul pelepasannya yang bernilai 130 juta euro. Rupa-rupa kabar yang mengemuka seputar saga transfer Enzo Fernandez tersebut. Chelsea dikabarkan juga nggak berani mengeluarkan duit sebesar itu secara langsung karena khawatir melanggar regulasi financial fair play. Dan menyiasatinya model pembayaran tertentu dijajaki dengan Benfica tanpa harus membayar penuh 130 juta euro di awal. Namun Benfica nggak bergeming dan dikabarkan tetap teguh dengan keinginan mempertahankan Enzo sampai akhir musim. Meskipun secara personal Enzo Fernandez juga dikabarkan telah memberi lampu hijau untuk bergabung ke raksasa London tersebut. Chelsea sampai berita ini dibuat masih terus menekan agar Benfica bersedia melepasnya. Enzo baru awal musim kemarin bergabung ke Benfica setelah dibeli dari River Plate dengan mahar 10 juta euro plus add-ons 8 juta euro. Namun dalam waktu yang singkat langsung nyetel di Benfica dan menjelma menjadi elemen penting klub asal Portugal tersebut. Lantas apa yang bikin Enzo tertarik bergabung ke Chelsea Januari ini juga? Padahal baru setengah musim dan sedang dalam periode bagus bersama klub barunya tersebut. Apalagi Chelsea juga cenderung punya riwayat yang kurang baik dengan pemain-pemain Argentina. Gak banyak selama ini pemain Argentina yang pernah seragam Chelsea, dan dari daftar yang sangat terbatas itu pun sebagian besar malah memiliki pengalaman kelam. Yang terbaru tentu masih segar dalam ingatan ketika Gonzalo Higuain datang sebagai pemain pinjaman pada Januari 2019 lalu. Debutnya di Premier League bersama Chelsea bahkan berujung kekalahan memalukan 4-0 dari Bournemouth. Higuain pun hanya memainkan 18 pertandingan untuk Chelsea dan cuma bikin 5 gol selama karirnya di Stamford Bridge. Jauh sebelum Higuain, penyerang Argentina berseragam Chelsea mengalami pengalaman yang gak jauh beda adalah Hernan Crespo. Dia bergabung pada 2003 dan termasuk produktif. Namun ketika Jose Mourinho mengambil alih kursi pelatih Chelsea pada 2004, Crespo kehilangan tempat hingga akhirnya dipinjamkan ke AC Milan. Crespo yang kembali bersinar akhirnya dipanggil pulang ke Chelsea. Namun meski Chelsea turut dibawanya juara Premier League musim 2005-2006, Crespo rupanya gak kerasan dan meminta balik lagi ke AC Milan. Chelsea menolak dan alih-alih malah meminjamkannya ke Inter Milan selama 2 tahun. Pada Juli 2008 dia dirilis oleh Chelsea. Pada musim ketika Crespo bergabung ke Chelsea, sesama pemain Argentina Juan Sebastian Veron juga didatangkan dari Manchester United. Veron kala itu juga kesulitan di United hingga akhirnya bersedia dilepas Sir Alex Ferguson ke Chelsea. Veron pun sempat tampil impresif pada masa awalnya di Stamford Bridge, namun momentumnya hilang karena cedera. Pada musim pertamanya pun Veron hanya sempat memainkan 15 pertandingan untuk Chelsea. Dia dipinjamkan ke Inter Milan semusim kemudian dan pertengahan 2006 pulang kampung ke Argentina. Nama lain dari Argentina yang pernah berseragam Chelsea adalah Franco Di Santo pada 2008-2009. Usianya masih sangat muda ketika bergabung ke Chelsea dan tentu saja membuatnya kesulitan dapat tempat di klub yang cukup bertabur bintang. Di Santo pun akhirnya dipinjamkan ke klub lain hingga ujung-ujungnya hengkang juga sebagaimana senior-seniornya tadi. Yang terakhir dari Argentina di Chelsea adalah kiper Willy Caballero. Dia mungkin jauh lebih mending dari kolega-koleganya tadi. 3 trofi diraihnya bersama Chelsea dari Piala FA, Europa League hingga Liga Champions. Namun itu dia, Caballero nggak benar-benar terlibat dari prestasi-prestasi Chelsea tadi. Sebagaimana dari 4 tahun karirnya di Stamford Bridge, hanya 38 pertandingan pernah dimainkannya yang seluruhnya bukan laga-laga penting. Ya, sulit membanggakan pencapaian pemain-pemain Argentina di Chelsea. Dan kini Enzo Fernandez dikabarkan merapat setelah menjuarai Piala Dunia bersama Argentina. Namanya pun melambung setelah mengakhiri turnamen dengan gelar pemain muda terbaik. Lantas mengapa seberani itu dia terburu-buru menjawab ya untuk Chelsea? Kabarnya Enzo memang telah dari awal mendambakan bermain di Premier League dan Chelsea kabarnya juga memang klub yang diinginkannya untuk dibelanya di kompetisi paling kompetitif Eropa tersebut.
tersebut. Enzo sendiri masih belum angkat suara dengan rumor kepindahannya ke Chelsea, namun dari kabar-kabarnya, kepindahan Enzo ke kubu London Biru tersebut tampak cuma masalah waktu.